Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Makmun, calon guru penggerak angkatan 10, tetapi mengikuti pendidikan di angkatan 11 ini. Baik, eh, setelah kita mempelajari awal, ya, ini pada modul awal tentang pendidikan sesuai dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri Taman Siswa adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan terutama di Indonesia. Setelah beliau diasingkan di Belanda, bukan beliau malah menjadi turun semangatnya untuk memperhatikan pendidikan Indonesia, tetapi beliau malah membawa inovasi-inovasi terbaru, membawa semangat baru untuk dunia pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mendirikan Taman Siswa. Nah, bagaimana pendapat beliau terhadap dunia pendidikan? Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya pendidikan dan pengajaran adalah kata yang berbeda. Terkadang kita merasa bahwasanya pendidikan dan pengajaran adalah hal yang sama, tetapi menurut beliau berbeda. Pendidikan itu mencakup lebih luas. Jadi bisa pendidikan di sekolah, bisa di keluarga, bisa di masyarakat, atau di mana saja. Sedangkan pengajaran menurut beliau hanya transfer ilmu saja. Cakupannya lebih sempit. Hanya transfer ilmu. Saya memberitahu kepada siswa saya memberitahu kepada peserta didik saya. Hanya transfer ilmu atau transfer informasi. Sedangkan pendidikan itu jauh lebih luas karena dia memperhatikan sikap anak, memperhatikan kondisi anak, baik itu kondisi alam ataupun kondisi psikologi anak. Selain itu, pendidikan juga memikirkan sistem pendidikan itu secara keseluruhan. Bagaimana menciptakan karakter anak, bagaimana menciptakan sekolahan, bagaimana menciptakan lembaga pendidikan yang baik. Itu adalah dunia pendidikan. Cakupannya lebih luas. Dan bagaimana dengan di sekolahan? Tentunya kalau kita sebagai guru di sekolahan melakukan dua hal tersebut, yaitu dengan melakukan pengajaran dan melakukan pendidikan. Karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu lebih luas. Jadi karena dia memperhatikan karakter anak. Oh, jadi karakter anak itu bagaimana karakter anak itu kita ciptakan, kita kembangkan bakat anak. Itu adalah pendidikan yang harus kita lakukan. Yang kedua, salah satu pendapat yang sedikit menarik yaitu pendidikan harus menghamba kepada anak. Nah, kata-kata hamba itu memang ya sedikit pernah di suatu jurnal itu kata-kata hamba, menghamba kepada anak itu menjadi kontroversi karena istilahnya seperti menghamba itu tunduk, hamba itu hanya untuk Allah. Nah, tetapi maksud dari Ki Hajar Dewantara menghamba, pendidikan harus menghamba kepada anak adalah artinya siswa atau peserta didik itu tidak hanya sebagai objek. Siswa itu juga harus dilibatkan secara langsung dalam dunia pendidikan. Atau mungkin bahasa kerennya sekarang adalah student center. Sehingga proses pendidikan atau proses pengajaran di dalam kelas itu lebih banyak melibatkan siswa. Jadi tidak hanya siswa itu hanya duduk di kelas rapi, kemudian hanya mendengarkan guru yang menjelaskan. Bukan. Tetapi di situ siswa dilibatkan secara langsung, baik seperti kegiatan diskusi ataupun presentasi ataupun demonstrasi. Jadi siswa itu harus dilibatkan secara langsung sehingga kegiatan di sekolah itu akan lebih aktif. Itu salah satu makna dari menghamba kepada anak. Dan anak itu harus diberikan perhatian yang sangat penuh. Nah, itu adalah salah satunya. Baik, dan kemudian pendapat Ki Hajar Dewantara yang tentunya yang sangat populer adalah Tutwuri Handayani, atau dalam
selengkapnya nanti kita akan mempelajari trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa mangunkar, ing ngarsa apa ya? Lupa saya. Nah, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dengan pendapat-pendapat dan ilmu-ilmu baru tentang dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.